Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Prabowo ajak tos Teddy dan Erick Thohir atas kemenangan Timnas Indonesia tadi malam. Wah, ini seru bos ya, ini seru-seru ya. Kenapa? Dengan kemenangan Indonesia ya versus Bahrain ini menunjukkan bahwa tim Garuda Muda itu benar-benar serius hari ini di kepemimpinan seorang Prabowo. Coba di era Jokowi ya, timnas aja mau menang saja masih ngap-ngapan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya beda pemimpin, beda kualitas dan beda pemain. Dan tidak hanya itu, beda pelatih juga. Nah, makanya Prabowo ini bangga sekarang ini begitu kan ya, melambaikan tangannya, terus kemudian semangat-semangat dan bahkan bertemu dengan para timnas, memberikan support yang sangat luar biasa, memberikan tos ya kepada Teddy di situ. Ini menunjukkan ada keseriusan besar. Walaupun ya di Indonesia sekarang ini mengalami yang sangat luar biasa. Soal anggaran, soal pajak, soal korupsi, itu masih merajalela di negara kita. Tidak heran ketika pelatih dari Bahrain begitu kan ya menantang ya menantang pelatih Indonesia begitu kan ya, pelatih timnas Indonesia yaitu Kluivert di situ ditantang ya. Masa sebanyak 300 juta pemain ya, 300 juta penduduk begitu kan di Indonesia, kok mainnya ya naturalisasi semua. Ini menandakan sindiran keras, tapi nggak ada masalah begitu kan ya. Di negara-negara lain banyak yang menjadi naturalisasi. Ya, alhamdulillah ya kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Pede nggak Pak masuk Ya, Piala Dunia? insya Allah ya. Ada evaluasi Oke. nggak, Pak, dari Bapak? Terima kasih. Bagus. Saya kira lumayan kita. Oke? Terima kasih. Tapi yang terpenting adalah bagaimana ya Indonesia saat ini ya, mulai dari segi APBN, mulai dari segi bidang olahraga itu harus ada kemajuan ya, karena ini berbeda dengan seorang Jokowi. Jangan-jangan ini ramalan Gus Dur akan terjadi di era Prabowo, di mana timnas akan bisa masuk ya Piala Dunia. Nah, ini yang akan menjadi perbincangan hangat. Tapi sayang begitu kan ya, ketika Bahrain ya terus kemudian versus Indonesia tadi malam, nampaknya pelatih-pelatih dari Bahrain menantang besar ya, tapi pada kenyataannya ya kalang kabut mereka.
pada akhirnya timnas Garuda Muda ya nampaknya tanda tanya sudah memasuki babak baru untuk ya terjun ke Piala Dunia selanjutnya. Tapi kan tiga pertemuan atau 2 pertemuan begitu kan ya, laga ini akan menjadi keseriusan bagi Indonesia. Tapi ya dengan adanya Prabowo di situ begitu kan ya, memberikan support yang begitu wow, yang begitu banyak, ini menandakan ada sesuatu keseriusan yang sangat luar biasa. Nih, ketika Prabowo ajak Tostedi dan Erick Thohir saat ya Oli Romi ya cetak gol ya, Romi nih ya cetak gol. Nah ini selebrasinya sangat luar biasa di situ begitu, menandakan ada keseriusan. Top kata seorang Prabowo. jadi saya kira oke lah, karena ini bagian dari hiburan-hiburan begitu kan ya, bagian dari hiburan-hiburan di Indonesia ya. Selama ini yang masih sibuk masalah soal korupsi, masalah migas, masalah Pertamina, masalah judol, masalah narkoboy dan sebagainya, itu masih sibuk dengan nuansa itu. Mungkin dengan adanya sepak bola ini bisa menyatukan. Tapi ada hal yang kemudian kita lihat ya, tidak selamanya berjalan lurus. Kayak Bung Toel. Ini kan kemarin dihujat habis-habisan begitu kan ya, Bung Toel. Dan sekarang waktunya Bung Toel menghujat mereka. Padahal Sintayong ini juga juga ikut nonton loh begitu kan ya. Sintayong saja ikut nonton ya untuk meramaikan sepak bola yang ada di Indonesia. Jadi ini Sintayong nobar timnas Indonesia versus Bahrain ya, ikut girang rayakan gol Romeni. Jadi pemain-pemain sekarang ini kan sudah banyak yang dinaturalisasi begitu, sehingga permainan-permainan yang selama ini taktiknya begitu kan, taktik menyerang, berbeda dengan Sintayong yang kemudian lebih mempertahankan di tengah dan di belakang begitu kan. Lini-lini inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ciri khas bagi Garuda Muda di Indonesia. Wah. Tapi kenapa di era Jokowi tidak maju-maju, Bang? Ya, itu tergantung dari pemimpinnya. Tergantung dari pemimpinnya ya. So, one second, I'll be back. Oh yeah. Nice to meet you. Thank you. Alex, Pastor. Thank you. Hi, sir. Jordi. Saya Marci. Apa stay di sini ya? Kalau nggak maju-maju This is therapist. Merek ini. Clifford Camper. Reggie Blinken. Dr. Alvan, Pak. Bukan tuh? Good. Bukan Major. With Versat Major? Yeah. How are you? Martin. Baik. You? Good. Thank you. Captain. Okay. Good. Where you originally from? Where is he originally from? He's from Holland, huh? Where you tinggal di mana? Ya, Belanda. Semarang. Bisa bahasa Indonesia sudah. Bagus. Bisa. Nathan. Justin. Yara. Astral. Jordi Amat. Sulut Manado. Oh iya. Ibu Manado. Tom Hayek. Saya inviting Marcelino. Let's see. Samantha. Ramos. Dong. Kelvin, Aceh. Good. Thank you. Seluruh tim berapa orang? Kami. Bukan Pak Ragnar. Dia dari Lombok, lahir di Lombok, Pak. Oh iya? Iya, itu. Papua. Ayo. The whole team. Sofian. Makasih Pak datang. Thank you. Ya. Jadi saya kira
pelatih-pelatih Bahrain ini sudah mulai kalang kabut, kocar-kacir sana sini begitu kan. Melihat permainan-permainan Indonesia begitu kan. Apalagi gol-gol yang selebrasinya sangat luar biasa ya, walaupun di menit-menit pertengahan begitu kan, menit 75-80 di mana Marcelino ingin menendang ya bola pada waktu itu nggak masuk. Ini menjadi cikal bakal, juga menjadi catatan penting. Tapi ya dengan adanya menang kemenangan itu menandakan bahwa pelatih Kluivert ini menunjukkan keseriusan besar, menunjukkan taktik menyerangnya untuk bisa menang begitu kan ya. Tapi kembali lagi yang tadi begitu kan, antusiasme masyarakat sebagai hiburan di bangsa kita begitu ya, ini sepak bola ini. Makanya bisa saja sepak bola ini menyatukan bangsa kita ya, menyatukan bangsa kita ya. Nampaknya ini hujan gol begitu kan. Nampaknya ini hujan gol ya. Ya seandainya tadi malam ya kita lihat saja begitu kan, support dari seorang presiden itu sangat luar biasa. Tapi kita lihat saja begitu kan ya, ketika presiden bertemu dengan dengan pemain itu menandakan ada support besar ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Ini harapan terakhir all out menang melawan timnas Cina ya, menuju harapan mendunia. Nah kalau sama Jepang sama Arab Saudi menang, wah insya Allah akan lolos. Ya kita tunggu saja begitu kan ya, kita tunggu saja. Dimana ini kan masih tahap permulaan begitu kan. Walaupun main di lapisan kedua begitu kan, seperti Kambuaya, terus kemudian yang lain begitu kan ya. Maka ini akan menunjukkan bahwa ya naturalisasi tidak selamanya biar bermain 90 menit, tapi ya bermain juga di detik-detik akhir atau di pertengahan, diganti dengan pemain timnas keturunan asli Indonesia ya, yang mana banyak di situ, ada Marcelino, ada Rizky Ridho, ada Kambuaya dan sebagainya begitu kan ya, ada Sananta dan sebagainya. Tapi di menit-menit akhir itulah yang kemudian di mana masa tegang begitu kan ya, para penonton dan supporter itu tegangnya sangat luar biasa. Tapi agak ini begitu kan ya, cara Prabowo untuk melihat sepak bola di Indonesia ini supportnya sangat luar biasa. Tentu ini akan menjadi catatan penting bagi kita, bahwa sebagai pecinta sepak bola tentu ini menjadi terobosan baru. Karena yang kita lihat sekarang ini ya, carut marut di Indonesia itu begitu luar biasa ya, yang saya katakan tadi, mulai dari APBN, mulai dari ini dan itu begitu kan ya. Apalagi Prabowo punya kebijakan-kebijakan yang kemudian ditantang oleh masyarakat. Salah satunya adalah Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI, terus kemudian dengan rakyat mahasiswa begitu kan, yang ada di bawah demo besar-besaran. Ini kan menunjukkan ada pengaruh besar juga ya kepada sepak bola di Indonesia. Makanya tidak heran pelatih Bahrain itu mengkritik habis-habisan. Masa penduduk 300 juta, masa tidak ada pemain asli ya yang kemudian bermain selevel naturalisasi. Nah, mereka sebenarnya ketakutan dan kepanasan mengatakan seperti itu. Tapi yang terpenting adalah kemenangan itu sangat penting ya. Ya percuma pemain bagus tapi tidak menang ya, percuma juga di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.